Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan saling menyapa dulu ya teman-teman. Dari tadi astagfirullahaladzim mukanya nih dilihat ini. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Selamat pagi temanku. Selamat pagi temanku. Bagaimana kabarmu hari ini? Baik. Ya, terima kasih. Nah, dari ini saya akan menceritakan tentang pembelajaran berdiferensiasi versi saya sendiri. Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu apa sih? Ada yang masih ingat? Tidak ingat? Tetap. Pembelajaran berdiferensiasi yaitu pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik untuk mengakomodir kebutuhan belajarnya sesuai dengan potensi, minat, bakat, kemudian ada kesiapan belajar juga. Nah, dalam pembelajaran berdiferensiasi itu pasti ada teori-teori yang mendukungnya. Nah, itu ada 4. Yang pertama teori ekologi, yang kedua itu ada teori multiple intelligence, yang ketiga ada zone of maximal development, dan yang terakhir ada learning modalities. Teori ekologi yaitu tentang interaksi individu dengan lingkungannya, baik lingkungan keluarga, masyarakat, kemudian sosialnya seperti apa. Dan yang kedua zone of maximal development itu zona perkembangan aktual dan potensial peserta didik. Kalau aktual berarti itu peserta didik mampu belajar dengan mandiri. Misal dikasih perintah itu langsung paham. Kalau potensial berarti peserta didik itu butuh bantuan, butuh bimbingan karena mungkin masih belum memahami materi yang disampaikan oleh guru. Kemudian ada multiple intelligence yaitu kecerdasan dalam menyelesaikan masalah dan menghasilkan suatu produk. Nah, itu ada beberapa multiple intelligence seperti linguistik, terus ada interpersonal dan lain-lain. Kemudian di dalam pembelajaran pasti ada aspek-aspek pembelajarannya. Aspeknya itu ada konten itu isi, kemudian ada proses, produk, dan lingkungan belajar. Konten itu berisi materi apa yang akan disampaikan oleh guru. Kemudian prosesnya itu bagaimana proses pembelajarannya itu berlangsung, kemudian menerapkan metodenya, dan yang lain-lain. Kemudian produk itu hasil dari kita belajar, peserta didik belajar, hasilnya itu apa saja. Nah, kemudian lingkungan belajar itu mempengaruhi juga. Lingkungan belajar itu bisa dikondisikan di awal pembelajaran. Bagaimana peserta guru membentuk lingkungan belajar, menciptakannya, apakah itu suasana kondusif, kemudian pembentukan kelompok, pemilihan tempat duduk untuk peserta didik yang penglihatannya kurang baik bisa ditempatkan di depan, kemudian peserta didik yang selalu gaduh bisa ditempatkan di depan juga. Nah, setelah itu pasti dalam pembelajaran itu membutuhkan strategi agar tujuan pembelajarannya itu tercapai. Nah, strategi itu dibutuhkan untuk tujuan pembelajaran kan. Nah, berarti harus disesuaikan dengan peserta didiknya, kebutuhan peserta didiknya, karakteristik peserta didiknya. Kemudian juga tujuannya itu misal kalau kita mau mengaktifkan peserta didik itu bisa pakai time token, itu bisa. Kalau ingin meningkatkan pemikiran kritis kreatif bisa pakai PBL berbasis masalah. Kemudian kalau untuk menghasilkan suatu produk bisa PJBL. Nah, strateginya ada berapa? Itu ada 5. Yang pertama strategi pembelajaran langsung, tidak langsung, interaktif, pengalaman langsung, dan yang satu apa ya? Mandiri.